Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Namun, sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Zaki Fairuz Zahra. 2. Muhammad Tirgi. 3. Aprilia Novhani. 4. Nadia Elvina. 5. Fatih Umia Rizky. 6. Dini Amalia Hasibuan. 7. Sherly Indriana. 8. Putri Maharani. 9. Maufira Natasha Julia. 10. Farizal Saleh. 11. Melani Dewita Putri. 12. Safitri Lestari. 13. Safianas. Dan 14. Rafli Armanda. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengendalian dalam persediaan? 2. Apa itu asumsi-asumsi arus biaya persediaan? 3. Apa saja metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual? 4. Bagaimana cara membandingkan metode persediaan? 5. Mengapa persediaan dilaporkan dalam laporan keuangan? Pengendalian dalam persediaan. 1. Definisi persediaan. Persediaan atau inventory dalam konteks produksi dapat diartikan sebagai sumber daya menganggur atau idle resource. Sumber daya menganggur ini belum digunakan karena menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud dengan proses lebih lanjut di sini dapat berupa kegiatan produksi seperti dijumpai pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran seperti dijumpai pada sistem distribusi ataupun kegiatan konsumsi seperti pada sistem rumah tangga. Keberadaan persediaan atau sumber daya menganggur ini dalam suatu sistem mempunyai suatu tujuan tertentu. Alasan utamanya adalah karena sumber daya tertentu tidak bisa didatangkan ketika sumber daya tersebut dibutuhkan. Sehingga, untuk menjamin tersedianya sumber daya tersebut perlu adanya persediaan yang siap digunakan ketika dibutuhkan. Adanya persediaan menimbulkan konsekuensi berupa resiko-resiko tertentu yang harus ditanggung perusahaan akibat adanya persediaan tersebut. Persediaan yang disimpan perusahaan bisa saja rusak sebelum digunakan. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung biaya-biaya yang timbul akibat adanya persediaan tersebut. Adapun alasan perlunya persediaan adalah 1. Transaction motive. Menjamin kelancaran proses pemenuhan secara ekonomis, permintaan barang sesuai dengan kebutuhan pemakai. Operating stock sama dengan persediaan supaya operasi dapat berjalan paling baik. Fungsi persediaan. Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifik, persediaan dapat dikategorikan berdasarkan fungsi sebagai berikut. A. Persediaan lot size. B. Persediaan cadangan. C. Persediaan antisipasi. D. Persediaan pipeline. E. Persediaan lebih. 2. Precautionary motive. Meredam fluktuasi permintaan atau pasokan yang tidak beraturan. Fluktuasi sama dengan rata-rata demand ditambah safety stock. 3. Speculation motive. Alat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan berlipat di kemudian hari. Persediaan dapat bersifat spekulator. Secara umum, suatu sistem persediaan terbagi menjadi A. Sistem sederhana, yaitu sistem persediaan yang berdasarkan atas input dan output. B. Sistem berjenjang atau multi-echelon inventory system, yaitu ada beberapa fasilitas persediaan yang saling berkaitan. Tujuan persediaan. Divisi yang berbeda dalam industri manufaktur akan memiliki tujuan pengendalian persediaan yang berbeda. A. Pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga menginginkan persediaan dalam jumlah banyak. B. Produksi ingin beroperasi secara efisien. Hal ini mengimplikasikan order produksi yang tinggi akan menghasilkan persediaan yang besar untuk mengurangi
stup mesin. C. Pembelian atau purchasing. Dalam rangka efisiensi juga menginginkan persamaan produksi yang besar dalam jumlah sedikit daripada pesanan yang kecil dalam jumlah yang banyak. D. Keuangan atau finance menginginkan minimisasi semua bentuk investasi persediaan karena biaya investasi dan efek negatif yang terjadi pada perhitungan pengembalian aset atau return of asset perusahaan. E. Personalia atau personnel and industrial relationship menginginkan adanya persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja dan PHK tidak perlu dilakukan. Rekayasa menginginkan persediaan minimal untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan rekayasa. Metode-metode pengendalian persediaan. A. Pengendalian persediaan secara statistik atau statistical inventory control. Metode ini menggunakan ilmu matematika dan statistik sebagai alat bantu utama dalam memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan. Pada dasarnya, metode ini berusaha mencari jawaban optimal dalam menentukan A. Jumlah ukuran pemesanan dinamais, B. Titik pemesanan kembali atau reorder point, C. Jumlah cadangan pengaman atau safety stock yang diperlukan. Metode pengendalian persediaan secara statistik ini biasanya digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya bersifat bebas atau dependen dan dikelola saling tidak bergantung. B. Metode perencanaan kebutuhan material. Metode pengendalian tradisional akan tidak efektif bila digunakan untuk permintaan yang bersifat tidak bebas atau independen. C. Metode persediaan just in time. Metode ini merupakan salah satu operasionalisasi dari konsep just in time yang dikembangkan dalam sistem. Selanjutnya, biaya-biaya persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah memiliki persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang rendah. Karena itu, kebanyakan model-model persediaan menjadikan biaya sebagai parameter dalam mengambil keputusan. Biaya dalam sistem persediaan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Biaya pembelian atau purchasing cost sama dengan C. Biaya pembelian dari suatu item adalah harga pembelian setiap unit item jika item tersebut berasal dari sumber-sumber eksternal, atau biaya produksi per unit bila item tersebut berasal dari internal perusahaan atau diproduksi sendiri oleh perusahaan. 2. Biaya pengadaan atau procurement cost. Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis sesuai asal-usul barang, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost bila barang yang diperlukan diperoleh dari pihak luar atau supplier, dan biaya pembuatan atau setup cost bila barang diperoleh dengan memproduksi sendiri. 3. Biaya pembuatan atau setup cost sama dengan K. Ongkos pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk persiapan memproduksi barang. Ongkos ini biasanya timbul di dalam pabrik, yang meliputi ongkos menyetel mesin, ongkos mempersiapkan gambar benda kerja, dan sebagainya. 4. Biaya pemesanan atau ordering cost sama dengan K. Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Biaya ini pada umumnya meliputi antara lain: A. Biaya pemrosesan pesanan, B. Biaya ekspedisi, C. Biaya telepon dan keperluan komunikasi lainnya, D. Pengeluaran surat menyurat, fotokopi dan perlengkapan administrasi lainnya, E. Biaya pengepakan dan penimbangan, F. Biaya pemeriksaan atau inspeksi penerimaan, G. Biaya pengiriman ke gudang, dan seterusnya. 5. Biaya penyimpanan atau carrying cost sama dengan H. Biaya penyimpanan atau holding cost merupakan biaya yang timbul akibat disimpannya suatu item. Biasa penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah biaya memiliki persediaan atau biaya modal, biaya gudang, biaya kerusakan dan penyusutan, biaya kadaluarsa, biaya asuransi, dan biaya administrasi dan pemindahan.
6. Biaya sistemik. Biaya ini meliputi biaya perancangan dan perencanaan sistem persediaan serta ongkos-ongkos untuk mengadakan peralatan atau misalnya komputer, serta melatih tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Biaya sistematik ini dapat dianggap sebagai biaya investasi bagi pengadaan suatu sistem pengadaan. Asumsi-asumsi arus biaya persendian. Selama setiap periode fisikal tertentu, besar kemungkinan suatu barang akan dibeli dengan beberapa harga yang berbeda. Jika persediaan akan dinilai pada biaya perolehan dan beberapa pembelian telah dilakukan dengan biaya per unit yang berbeda, maka perusahaan harus menentukan berapakah harga yang harus dibebankan pada persediaan barang dagang akhir. Harga ini tergantung pada asumsi arus biaya yang digunakan oleh perusahaan. Terdapat beberapa asumsi arus biaya yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu 1. Arus biaya searah dengan urutan terjadinya biaya. Asumsi ini diidentifikasi dengan metode kalkulasi biaya persediaan first in, first out atau FIFO. 2. Arus biaya memiliki arah terbalik dengan urutan terjadinya biaya. Asumsi ini diidentifikasi dengan metode kalkulasi biaya last in, first out atau LIFO. 3. Arus biaya rata-rata dari biaya yang telah terjadi. Arus biaya ini diidentifikasi dengan metode kalkulasi biaya rata-rata atau average. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Metode perpetual adalah salah satu cara pencatatan persediaan barang dagangan. Implementasi metode perpetual untuk mengelola persediaan barang dagangan adalah dengan mencatat seluruh kenaikan dan penurunan persediaan barang dengan dagangan. Ada 3 metode perpetual yang bisa digunakan untuk mencatat persediaan, yaitu 1. Metode perpetual FIFO. Kebanyakan perusahaan menjual barang berdasarkan urutan yang sama dengan saat barang dibeli. Hal ini terutama dilakukan untuk barang yang tidak tahan lama dan barang yang mode dan modelnya sering berubah. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Untuk setiap unit terjual dan yang masih berada dalam persediaan, saat metode perpetual FIFO dari biaya persediaan digunakan, biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. 2. Metode perpetual LIFO. Metode perpetual LIFO adalah metode yang digunakan dalam sistem persediaan barang dagangan, di mana biaya unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. 3. Metode perpetual average atau biaya rata-rata. Metode perpetual average biaya rata-rata digunakan untuk mengelola persediaan dengan cara menghitung biaya unit rata-rata untuk setiap jenis barang setiap kali terjadi pembelian. Kemudian biaya unit ini digunakan untuk menghitung biaya setiap penjualan sampai pembelian lain dilakukan dan biaya rata-rata yang baru dihitung. Teknik rata-rata seperti ini disebut rata-rata bergerak. Berikut ini adalah contoh penerapan metode perpetual FIFO. Selanjutnya adalah membandingkan metode persediaan. Beberapa metode perhitungan atau pencatatan persediaan barang yang populer digunakan adalah metode FIFO, LIFO, dan average. Persediaan merupakan semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Terdapat 2 sistem pencatatan akuntansi persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Penentuan kedua sistem pencatatan tersebut tergantung pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO. Metode FIFO adalah menghapus produk paling awal yang masuk dari akun persediaan setiap terjadi pencatatan penjualan. Dalam penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan produksi yang terakhir masuk. Metode FIFO cocok ditempatkan pada perusahaan yang menjual yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode last in first out atau LIFO. LIFO artinya adalah yang masuk terakhir keluar pertama.
Metode ini mengasumsi unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Yang ketiga, metode average. Metode average biasa disebut metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan rata-rata. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Selanjutnya adalah melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan biasanya disajikan dalam laporan harga pokok penjualan perusahaan yang merupakan bagian dari laporan laba rugi periode berjalan. Di dalam neraca atau laporan posisi keuangan, persediaan dilaporkan pada bagian aktiva lancar diletakkan setelah atau di bawah piutang. Penggunaan metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan, baik harga pokok, FIFO, rata-rata tertimbang, metode tafsiran maupun LCM harus dicantumkan. Rincian dari penggunaan metode ini dapat diungkapkan dalam kurung dari neraca atau dalam catatan kaki atas laporan keuangan perusahaan. Contoh penyajian persediaan dalam laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut.